Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nafis. Bagaimana kabarnya, Bu Tika? Alhamdulillah, baik Pak Nafis. Bagaimana dengan Pak Nafis sendiri? Baik, Alhamdulillah, Bu. Oh iya, Bu Tika, hari ini akan melakukan proses coaching ya? Iya, Pak. Oke, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu. Apakah boleh? Ya, Pak, boleh. Baik, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya, Bu. Baik, Pak. Nah, Bu Tika, saya di sini akan menjadi observer ya, Bu. Pada coaching kita hari ini, antara coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti yang pertama. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian, bagaimana dan apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee? Dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Dan jangan lupa ya, saat proses coaching harus disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, sebelum melakukan proses observasi, ada pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan memberi pertanyaan yang berbobot pada kunci, Pak. Oh ya, berarti Bu Tika akan mengembangkan tiga kompetensi itu ya, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, Bu Tika, di antara ketiga kompetensi tadi, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kalau menurut saya dari ketiga kompetensi tersebut yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu yang mendengarkan aktif, Pak. Karena menurut saya dengan mendengarkan aktif saya akan lebih fokus sehingga saya akan hadir penuh. Dengan mendengarkan aktif pun saya juga akan memberikan pertanyaan tersebut sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh kunci. Baik, Bu Tika. Jadi kompetensi yang akan Ibu kembangkan itu ya, yaitu mendengarkan aktif. Karena menurut Ibu tadi, dengan mendengarkan aktif, Ibu akan memiliki kehadiran penuh dan dapat memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koji. Nah, kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, Bu Tika. Indikator yang bagaimana yang ingin diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Indikator yang ingin dicapai dalam proses coaching kali ini saya akan melihat apakah coaching saya itu bisa menemukan solusi, Pak, dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Apakah coaching tersebut memiliki rencana aksi yang dapat dipertanggungjawabkan atau tidak. Seperti itu, Pak. Baik, jadi indikator ketercapaiannya adalah ketika coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya dan rencana aksinya ya. Baik Bu, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu melakukan proses coaching dengan coach Ibu dengan baik. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali. Monggo, silakan Ibu bisa melakukan proses coachingnya. Baik, Bapak. Terima kasih banyak. Baik, sama-sama Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fatma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tika. Bagaimana kabar Bu Fatma hari ini? Semoga selalu sehat ya, Bu. Alhamdulillah, saya sehat, Bu Tika. Bu Tika bagaimana? Apa kabar?
Alhamdulillah juga sehat Bu Fatma. Oh iya, Bu Fatma, kemarin mencari saya ya. Maaf, saya sedang ada kegiatan KKG Bu di Korwil Salaman. Iya, Bu Tika. Ini ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Tika. Oh, silakan Bu Fatma. Apa yang ingin Bu Fatma sampaikan, Bu? Eh, jadi begini Bu Tika, terkait dengan rekan di sekolah saya, seperti itu Bu Tika. Jadi saya sering kali melihat rekan-rekan di sekolah saya itu menyampaikan pembelajaran itu seringnya dengan cara ramah seperti itu Bu Tika. Jadi tidak mengaktifkan siswa ketika di kelas. Padahal kita tahu sendiri ya Bu ya, perkembangan zaman saat ini kan sudah semakin canggih, kemudian teknologinya juga sudah berkembang dengan pesat. Tapi ya itu guru di sekolah saya itu tidak mau melakukan perubahan seperti itu ketika. Gitu ya Bu Fatma. Kalau saya menangkap di sini, pembelajaran hanya dengan ceramah dan tidak mengaktifkan siswa. Padahal perkembangan zaman semakin pesat. Guru tidak melakukan perubahan. Begitu ya Bu Fatma? Iya Bu, sehingga pembelajarannya itu di kelas tidak bervariasi seperti itu loh Bu. Jadi kadang anak juga bosan, kemudian tidak bermakna seperti itu Bu. Baik Bu Fatma, kira-kira dari percakapan kita ini nanti, apa sih yang ingin Bu Fatma dapatkan? Jadi dari percakapan ini gitu ya Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi sebenarnya Bu dari permasalahan saya. Saya juga ingin adanya perubahan ketika di sekolah, tentunya dalam hal pembelajaran ketika di kelas seperti itu Bu Tika. Jadi Bu Fatma menginginkan terjadinya perubahan di sekolah gitu ya Bu? Lalu perubahan yang seperti apa yang diinginkan Bu Fatma? Dalam kegiatan pembelajaran sih Bu Tika, jadi menggunakan media, kemudian metode yang bervariasi seperti itu, misal menggunakan berbagai aplikasi yang saat ini sedang tenar, sedang ada gitu ya Bu, ya seperti Quizzes, kemudian Kahoot, atau ya minimal lah sekedar membuat slide PowerPoint di kelas seperti itu. Mungkin saya rasa itu lebih baik sih daripada ceramah seperti itu. eh, Oh, oke saya Bu. rasa dengan menggunakan media yang ada di kelas juga bisa seperti itu Bu Tika. Baik, dari yang disampaikan Bu Fatma tadi tentang penggunaan media, model metode pembelajaran yang dikatakan kondisi ideal ya Bu di level 10 misalnya. Di sekolah Ibu Fatma itu sudah berada di level berapa Bu saat ini? Saya rasa karena memang sekolah saya itu banyak yang senior seperti itu Bu, baru di level 4 Bu. Oh, baik. Dari kondisi ideal di level 10 dan kondisi di sekolah Bu Fatma di level 4 ya, Bu. Iya. Lalu kira-kira sampai di level berapa sih yang bisa ditingkatkan Bu sehingga pembelajaran bisa dikatakan bervariasi menurut Bu Fatma? Sepertinya mungkin kalau di sekolah saya ya ditingkatkan di level 7 lah Bu, seperti itu. Oh, Menurut menurut Butika, ya, menurut Butika sudah termasuk baik ya Bu ya? Atau bagaimana Butika? eh, menurut saya sudah, Bu. Kalau di level 7 itu berarti tadi sudah termasuk baik, ya. Ya, kalau menurut saya sudah, Bu. Kemudian di level, kalau di level lebih tinggi tuh saya rasa kok saya kurang yakin seperti itu, Bu. Karena memang di sekolah saya itu banyak sekali guru senior. Bahkan ada yang tahun depan sudah mau purna seperti itu, Bu. Jadi saya rasa beliau-beliau itu kurang menguasai dalam hal teknologi karena memang keterbatasan seperti itu, Bu. Dan juga Oh, memang kurangnya fasilitas Ibu dari sekolah seperti itu. oke, baik Bu Fatma. Berarti banyak guru yang sudah senior gitu ya, Bu ya. Jadi memang kurang dalam menguasai teknologi tersebut. Lalu kira-kira usaha apa yang akan Bu Fatma lakukan untuk bisa mencapai level 7 itu dalam menciptakan perubahan? Sebenarnya saya juga sudah memikirkannya sih Bu. Jadi
Saya mencoba untuk mengidentifikasi, kemudian mengamati kegiatan pembelajaran di kelas. Sepertinya anak-anak itu membutuhkan kegiatan pembelajaran yang bervariasi seperti itu. Pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna. Nah, menurut saya untuk mencapai level 7 dalam menciptakan perubahan sepertinya dengan pendampingan individu. Kemudian juga rekan sejawat bisa hadir di ruang kelas seperti itu. Saya juga saat kegiatan pembelajaran itu hanya sekedar melihat sih, saya sebagai pemimpin pembelajaran dan tentunya mengikuti pelatihan-pelatihan mungkin ya Bu yang dapat mendukung peningkatan kualitas pembelajaran. Oh, begitu ya Bu Fatma. Jadi dengan pendampingan individu ya Bu, dan rekan dapat hadir di ruang kelas untuk melihat kegiatan pembelajarannya Bu Fatma seperti itu. Dan mengikuti pelatihan demi meningkatkan kualitas pembelajaran. Lalu dari beberapa cara tersebut, menurut Bu Fatma cara yang paling efektif yang mana Bu? Iya sih Bu Tika ya, menurut saya sih yang paling efektif adalah dengan mengikuti pelatihan ya Bu ya. Sekarang kan sudah banyak pelatihan-pelatihan berkaitan dengan peningkatan kualitas pembelajaran. Apalagi pelatihan mandiri pun sekarang juga ada Bu yang tersedia di PMM seperti itu di platform Merdeka Mengajar. Saya rasa dengan mengikuti pelatihan tersebut akan menjadikan semangat guru meningkat seperti itu untuk memberikan pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Seperti itu Bu Tika. Tentu juga saya juga akan selalu mengingatkan kepada rekan-rekan untuk rutin mengikuti kegiatan pelatihan mandiri tersebut dengan memanfaatkan PMM seperti itu, Bu Tika. Oke Bu Fatma, jadi tadi saya bisa menggarisbawahi bahwa menurut Bu Fatma yang paling efektif adalah dengan mengikuti pelatihan mandiri ya Bu ya, sehingga bisa meningkatkan kualitas pembelajaran dan tentunya pembelajaran yang bermakna pada murid. Dan Bu Fatma juga selalu mengingatkan untuk rutin mengikuti pelatihan tersebut. Seperti itu tadi ya Bu. Lalu kira-kira kapan akan dilaksanakan Bu? Rencananya ya saya setiap pekan Bu akan mengingatkan rekan sejawat untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM dan saya juga akan memberikan contoh praktik baiknya Bu. Jadi saya juga akan mengajak rekan sejawat kemudian berkolaborasi dalam pembuatan serta persiapan media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Seperti itu Bu Tika. Wah, Bu Fatma, bagus sekali itu rencana Bu Fatma loh. Ya, yang selalu mengingatkan untuk mengikuti pelatihan mandiri dan berbagi praktik dan juga berkolaborasi tadi ya Bu dengan rekan sejawat dalam pembuatan dan persiapan media pembelajaran. Dan apakah Bu Fatma memerlukan bantuan dalam rencana ini Bu? Iya sih Bu Tika, saya tentunya perlu dan butuh bantuan dari teman-teman, khususnya kepala sekolah seperti itu. Paling tidak ya supaya mendapatkan izin dari beliau seperti itu untuk pelaksanaan pelatihan mandiri ini dilakukan bersama-sama di sekolah. Dan juga mungkin pada rekan guru yang lain gitu untuk mengikuti pelatihan tersebut seperti itu Bu Tika. Ya, bagus sekali rencana dari Bu Fatma yang sudah Bu Fatma jabarkan tadi Bu. Bu Fatma, dari pertemuan hari ini, kira-kira apa yang sudah didapatkan Bu Fatma? Mungkin saya mengambil kesimpulan ya Bu ya bahwa dengan melaksanakan pelatihan mandiri, kemudian berbagi praktik baik kepada rekan sejawat dalam hal kegiatan pembelajaran di kelas seperti itu, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam pembuatan serta persiapan media pembelajaran, sehingga mungkin nanti akan terjadi perubahan ke arah yang lebih positif seperti itu ketika kemudian pembelajaran menjadi lebih bermakna dan lebih berpihak pada murid. Tentu saja lebih menyenangkan seperti itu ketika. Ya, oke Bu Fatma, bagus sekali Bu. Nah, di lain waktu nanti kita berbincang lagi ya Bu, berkaitan dengan perkembangan dari pembelajaran di sekolah Bu Fatma. Iya, Bu Tika, terima kasih banyak ya Bu ya sudah menyempatkan waktu Bu Tika yang saya tahu sangat sibuk sekali, kemudian untuk mendengarkan curhatan saya hari ini Bu Tika. Iya Bu Fatma, sama-sama semangat ya. Semoga dilancarkan dan semua rencana Bu Fatma sukses. Amin, amin. Terima kasih Bu Tika. Terima kasih atas semangatnya. Ya, iya Bu Fatma. Alhamdulillah ya Bu Tika, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan Bu Fatma. Dan proses coachingnya saya lihat berjalan dengan baik dan juga lancar. Alhamdulillah, iya Pak.
Nah, setelah tadi saya melakukan proses observasi selama coaching tadi, ada beberapa pertanyaan ini yang akan saya tanyakan pada Ibu. Yang pertama ini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Saat saya melakukan coaching ini, saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta, Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut sehingga kunci bisa menjelaskan, menceritakan permasalahan, dan menemukan solusi-solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, jadi Bu Tika ini sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang saya amati juga ini ketika proses coaching tadi, ada beberapa catatan yang menurut saya sebagai observer tadi, proses coaching tadi Bu Tika dan Bu Fatma sudah berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan juga proses alurnya juga sudah diketahui dan juga sesuai dengan alur tirta. Sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, Butika juga sudah mengarahkan kunci tadi untuk mencari rencana aksi apa yang akan dilakukan. Nah, Butika juga sudah mempertegas dan menemukan rasa tanggung jawab Koci terhadap rencana aksi yang dibuatnya tadi. Sehingga rencana yang akan dilaksanakannya dapat berjalan dengan baik. Saya juga sudah menyimak dan mendengarkan proses coaching yang Ibu lakukan tadi. Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, ini pertanyaan terakhir ya, Bu Tika ya, sebelum kita tutup sesi kita pada kesempatan hari ini, yaitu ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilaksanakan pada hari ini, Bu Tika. Baik, Pak Nafis, kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu cara lebih memahami lagi ya alur kita sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi, Pak. Baik, Bu Tika memang sangat hebat dan luar biasa. Saya memberikan apresiasi kepada Bu Tika. Semoga kedepannya kita bisa melakukannya dengan lebih baik. Baik, Bu Tika, terima kasih sekali atas kesediaannya pada Ibu untuk melakukan tanya jawab ini. Demikian juga observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berdoa semoga Bu Tika semakin berkembang kompetensinya dan sukses di jalurnya. Saya akhiri, terima kasih Amin. atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Nafis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.